Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Ajizah. Saya dari kelas PAI 3C dengan NIM 24810101158. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern. Bayangkan, sebuah negara Islam yang dulunya dipimpin Kesultanan Utsmaniyah kini berubah menjadi republik modern. Dan inilah adalah Turki. Dari pendidikan, hukum, hingga budaya, semuanya mengalami transformasi besar. Bahkan dari tekanan barat, kemunduran sistem lama, dan semangat nasionalisme membuat para pemimpin Turki menyadari bahwa perubahan adalah suatu keharusan. Mulai dari reformasi Sultan Mahmud II hingga kebijakan sekuler Mustafa Kemal Atatürk. Modernisasi Islam di Turki bukan hanya soal meniru Barat, tetapi bagaimana menyeimbangkan nilai-nilai tradisional Islam dengan tuntunan zaman demi menciptakan masyarakat yang modern dan berdaulat. Latar belakang modernisasi dan pembaharuan Islam di Turki. Modernisasi dan pembaharuan Islam di Turki muncul sebagai respon terhadap kemunduran politik, militer, dan pendidikan yang dialami oleh Kesultanan Utsmaniyah sejak abad ke-18. Sistem pendidikan tradisional yang berupa madrasah terlalu menekankan hafalan ilmu agama sehingga generasi muda tidak memiliki keterampilan praktis dalam sains, teknologi, maupun administrasi pemerintahan. Kekalahan Turki dalam peperangan melawan kekuatan Eropa serta tekanan Barat dalam bidang militer, teknologi, dan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa negara harus beradaptasi agar tidak tertinggal. Selain itu, arus pemikiran modernisme Islam dari negara-negara lain seperti Mesir yang membuka jalan bagi integrasi ilmu agama dengan ilmu umum. Kesadaran para elit politik dan intelektual muslim mendorong reformasi pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Reformasi ini dimulai pada masa Sultan Mahmud II yang memperkenalkan sekolah militer, teknik, dan kedokteran, serta birokrasi dan militer. Puncaknya itu terjadi di era Mustafa Kemal Atatürk saat Republik Turki dibentuk dan negara menjalankan kebijakan sekuler yang memisahkan urusan pemerintahan dari agama secara formal. Atatürk mengganti alfabet Arab ke Latin yang memberlakukan hukum sipil ala Barat dan menyatukan sistem pendidikan di bawah kontrol negara. Bahkan, terdapat faktor internal seperti kemunduran pendidikan tradisional, kebutuhan mencetak sumber daya manusia modern, dan kesadaran elit intelektual yang berpadu dengan faktor eksternal seperti kolonialisme dan tekanan Barat, serta semangat nasionalisme membentuk landasan munculnya modernisasi dan pembaharuan Islam di Turki. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang modern, berdaulat, dan tetap berakar pada nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang melatar belakangi modernisasi di Turki. Faktor internal. Faktor internal yang melatar belakangi modernisasi di Turki berawal dari kemunduran dalam berbagai bidang kehidupan di masa akhir Kesultanan Utsmaniyah. Struktur pemerintahan yang lemah, korupsi birokrasi, dan sistem administrasi yang tidak efisien yang menyebabkan negara sulit bersaing dengan kekuatan Barat. Di bidang pendidikan, madrasah tradisional hanya berfokus pada ilmu agama dan tidak lagi relevan dalam perkembangan zaman. Maka,
Akibatnya akan muncul kesenjangan besar antara kemampuan intelektual masyarakat Turki dan kemajuan ilmu pengetahuan modern di Eropa. Selain itu, kekalahan dalam berbagai perang seperti Perang Crimea dan Perang Balkan menimbulkan kesadaran di kalangan elit bahwa reformasi besar-besaran harus dilakukan untuk menyelamatkan negara. Maka dari itu, para pemimpin dan pemikir di Turki mulai menyadari bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai tanpa perubahan dalam sistem pendidikan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal, sementara itu faktor eksternal juga memiliki pengaruh besar terhadap munculnya modernisasi di Turki. Kontak langsung dengan dunia barat melalui peperangan, perdagangan, dan diplomasi membuka mata masyarakat Turki terhadap kemajuan teknologi dan sistem pemerintahan modern yang dimiliki negara-negara Eropa. Pengaruh kolonialisme barat di wilayah Timur Tengah turut menekankan posisi Kesultanan Utsmaniyah secara politik dan ekonomi. Selain itu juga, masuknya ide-ide modernisme Islam dari tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh itu menginspirasi kalangan intelektual Turki untuk melakukan pembaharuan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, namun tetap modern. Tekanan eksternal dari Eropa, arus globalisasi, serta kemunculan paham nasionalisme di berbagai negara turut mempercepat proses perubahan di Turki agar mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju lain. Selanjutnya yaitu strategi dan bentuk modernisasi di Turki. Setelah masa kemunduran panjang di akhir kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, para pemimpin Turki mulai menyadari bahwa negara mereka harus berubah. Modernisasi menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Turki agar tidak tertinggal dari bangsa-bangsa barat yang lebih maju. Salah satu langkah awal dilakukan pada masa Tanzimat di abad ke-19. Pemerintahan memperkenalkan sistem administrasi dan hukum baru yang meniru model Eropa. Reformasi ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan efisien dan modern. Bahkan di bidang pendidikan, perubahan besar pun terjadi. Sekolah-sekolah modern mulai membangun dengan kurikulum yang mencakup ilmu pengetahuan, matematika, teknik, dan bahasa asing. Sistem madrasah tradisional mulai ditinggalkan dan diganti dengan pendidikan nasional yang lebih terbuka terhadap perkembangan zaman. Tidak hanya itu, militer juga dimodernisasi, yang dimana pasukan Turki dilatih dengan teknik baru yang menggunakan senjata dan strategi modern agar bisa bersaing dengan kekuatan Eropa. Puncak dari semua perubahan ini terjadi pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Setelah berdirinya Republik Turki pada tahun 1923, Atatürk menjalankan modernisasi besar-besaran. Ia mengganti huruf Arab dengan huruf Latin, menerapkan hukum sipil ala Barat, dan memisahkan agama dari urusan pemerintahan. Bahkan, ia menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan. Dari situlah, semua strategi dan kebijakan ini membawa Turki menuju wajah baru, seperti sebuah negara yang modern, yang mandiri, dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju. Modernisasi di Turki bukan hanya perubahan sistem, tetapi juga perubahan cara berpikir dari pola lama menuju era baru yang lebih terbuka dan rasional. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam modernisasi Islam di Turki. Modernisasi Islam di Turki tidak lahir begitu saja. Perubahan besar itu terjadi karena peran penting para tokoh pembaharu yang berani membawa ide-ide baru untuk kemajuan bangsa. Salah satu tokoh penting adalah Sultan Mahmud II, yang dimana beliau memerintah pada awal abad ke-19. Beliau dikenal sebagai penguasa yang berani memulai reformasi di tubuh pemerintahan dan militer. Mahmud II membubarkan pasukan Janissary yang sudah tidak efektif dan menggantinya dengan tentara modern yang terlatih. Ia juga mulai membuka sekolah teknik dan kedokteran untuk memperkenalkan pendidikan bergaya barat kepada rakyatnya.
Setelahnya muncul Midhat Pasha, yang dimana beliau adalah seorang negarawan visioner di masa Taziman, dan beliau mendorong lahirnya konstitusi pertama Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1876. Langkah ini menjadi simbol penting bahwa Turki mulai bergerak menuju sistem pemerintahan yang lebih modern dan demokratis. Dan selanjutnya yaitu ada tokoh yang paling berpengaruh dalam modernisasi Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, yang dimana beliau adalah pendiri dari Republik Turki. Atatürk melakukan reformasi besar-besaran di semua bidang. Beliau mengganti sistem kekhalifahan dengan republik, yang mana memisahkan agama dari urusan negara dan memperkenalkan alfabet Latin. Beliau juga menekankan pentingnya pendidikan sekuler dan kesetaraan bagi perempuan. Bagi Atatürk, kemajuan bangsa hanya bisa dicapai jika masyarakat berpikir rasional, ilmiah, dan terbuka terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu selain tokoh-tokoh besar, ada juga cendekiawan muslim seperti Nami Kemal dan Ziya Gökalp, yang dimana mereka itu berperan dalam menyebarkan gagasan nasionalisme, modernisme, dan reformasi sosial. Mereka menulis dan berdiskusi tentang pentingnya menggabungkan nilai-nilai Islam dengan semangat modern. Perjuangan para tokoh inilah yang menjadi fondasi lahirnya Turki modern, sebuah negara yang mampu menyeimbangkan antara tradisi Islam dan kemajuan zaman. Selanjutnya adalah dampak modernisasi Islam di Turki. Modernisasi dan pembaruan Islam di Turki membawa perubahan besar bagi masyarakat dan dunia Islam. Di bidang pendidikan, sekolah modern berdiri, kurikulum ilmiah diperkenalkan, dan perempuan mendapatkan hak belajar yang setara. Sistem pemerintahan menjadi lebih rasional dengan hukum sipil ala barat, sementara sekularasi memisahkan agama dari urusan negara. Dampak ini juga ternyata dirasakan di dunia Islam, karena Turki menjadi inspirasi bagi negara lain untuk menyeimbangkan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Namun, sekularasi yang kuat memunculkan kritik karena mengurangi peran pendidikan agama formal. Secara keseluruhan, modernisasi ini berhasil menciptakan masyarakat Turki yang lebih maju, terdidik, dan siap menghadapi tantangan zaman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.